lagi bersama saya Septi Skala, dan di video ini saya akan membahas tentang konsep bagaimana video Septi Skala untuk kedepannya. Dan di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal untuk kedepannya, konsep video Septi Skala akan seperti apa. Jadi pada intinya, kenapa konsep kita akan dirubah? Karena apa ya? Karena setelah saya pikir-pikir dan saya sudah memikirkan ini di jauh-jauh hari untuk perubahan channel Septi Skala. Nanti saya akan membuat video lagi tentang alasan mengapa sih channel saya itu berubah total ya. Bukan berubah total sih, tapi step by step. Konsepnya seperti ini, tetap kita tidak lepas dari sejarah yang pertama dan juga mitos. Jadi untuk kedepannya kita akan pembuktian dimanapun itu berada tentang masalah tempat yang menjadi mitos bagi masyarakat, walaupun itu di Kabupaten Majalengka dan di luar Kabupaten Majalengka. Insya Allah kita akan datangi dan kita akan membuktikan benar atau tidak mitos di tempat tersebut itu yang dipercaya angker ya, yang dipercaya angker. Karena pada dasarnya menurut saya pribadi dan selama ini saya telusuri tentang masalah mitos itu, sebenarnya mitos itu tidak ada. Mitos itu tidak ada. Tapi kenapa banyak orang yang percaya terhadap mitos? Karena itu adalah suatu dari pemikiran masyarakat yang dibuat agar tempat tersebut mungkin ya dulunya itu menjadi sebuah kebaikan bagi orang, tetapi menjadi sebuah keyakinan secara turun temurun. Jadi seperti itu. Mitos itu tercipta dari pemikiran orang yang memang pada dasarnya, saya kasih contoh satu aja. Ini sebagai contoh ya, satu mitos itu terbentuk. Jangan main di ladang tersebut. Kalau kalian injak-injak tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan di tempat ini, nanti akan ada harimau yang akan datang. Nah, seperti itu contohnya. Jadi menakut-nakuti terhadap sesuatu, tapi intinya untuk kebaikan, untuk kebaikan biar anak-anak itu tidak main dan merusak ladang tersebut. Yang punya ladang itu kan bilang kalau nanti kalian injak-injak maka akan keluar harimau. Karena pemikiran anak yang sugestif ataupun sensitif itu akan terbentuk dari sebuah kata tersebut. Seperti itu. Jadi mereka menggambarkan seolah-olah benar-benar ada harimau itu karena anaknya sugestif. Walaupun memang pada dasarnya tidak ada harimau tersebut, tapi tercipta dari pikiran. Nah, akhirnya semakin dewasa anak tersebut, semakin dipercaya dan semakin turun temurun yang akhirnya menjadi sebuah mitos dan menjadi sebuah keyakinan. Jadi mitos itu tercipta dari satu pemikiran ataupun satu kelompok yang membuat cerita tersebut itu agar tadinya ya untuk kebaikan, tapi sekarang menjadi sebuah keyakinan di masyarakat. Jadi seperti itu untuk mitos. Pada dasarnya saya juga ini ya sering melakukan sebuah sesi uji nyali di tempat manapun ya, walaupun semuanya tidak saya masukkan ke dalam video, tapi dalam sesi uji nyali itu pun kita random sebenarnya. Sekali ya, mudah-mudahan sedulur Septi Skala dimanapun berada gitu masih suka terhadap tontonan kita, karena di sini kita ini tidak menakuti. Jadi kita ini mengajak untuk berani. Jadi untuk keberanian ini sebenarnya gini ya, saya kasih contoh juga. Ada mungkin beberapa YouTuber tentang masalah penguakan mitos ataupun sejarah di salah satu tempat. Nah, ketika mungkin cerita masyarakat seperti ini dan mereka mengiyakan gitu kan, mereka mengiyakan bahwa oh iya ini seperti ini, oh iya seperti ini, yang jadi akhirnya kan itu menjadi sebuah pemikiran lain bagi masyarakat. Jadi kalau mengiyakan apa yang dikatakan mitos di masyarakat seperti itu, maka ketakutan itu tidak akan hilang untuk kedepannya. Jadi akan terus saja dipercaya bahwa tempat itu angker dan angker. Jadi kita di sini mengajak untuk berani sebenarnya. Jadi pada dasarnya apa yang saya katakan tadi tentang hal mitos itu tidak ada sebenarnya. Itu hanya dibuat oleh segelintiran masyarakat ataupun kelompok, niatnya untuk kebaikan tapi menjadi sebuah keyakinan karena secara turun temurun. Seperti itu masalah mitos. Jadi rasa takut itu datang dari pikiran. Apa yang saya katakan dari awal hingga sekarang itu benar-benar ya, semua itu ketakutan itu datang dari pikiran kalian sebenarnya. Walaupun memang tempat tersebut angker ya kita datangi,
kita datangi, kita coba uji nyali kita ya. Saya sudah kasih beberapa definisi tentang dunia seperti ini seperti apa dan bagaimana gitu, dan alhamdulillah orang-orang yang bersama saya dan rekan-rekan saya ini yang tadinya tersugesti oleh pikirannya karena rasa takut, alhamdulillah mereka menjadi berubah, menjadi berani gitu ya, walaupun dalam konteksnya bukan berani menantang atau ya kita saling menghormati seperti itu ya, karena menghormati karena mereka juga sama diciptakan gitu seperti kita manusia, layaknya seperti manusia gitu kan. Nah untuk ini ya, untuk sekarang mungkin videonya seperti ini saja. Jadi untuk masalah penjelasan yang sedikitnya mungkin yang penasaran terhadap channel YouTube Chef Niskala itu berubah seperti apa, saya juga ada perencanaan konsepnya mungkin akan mendatangi beberapa praktisi atau spiritualis bertukar pengalaman tentang masalah dunia seperti ini. Nanti kita akan tanya jawab, kalau boleh dibilang seperti podcast lah seperti itu. Tadi tidak asal-asalan mungkin konsep kedepannya, karena kita akan rinci terlebih dahulu dan kita akan tentukan dulu itu juga tempatnya. Kalaupun memang tempat itu angker atau apa, kita akan pilah-pilah dulu lah. Sekiranya memang harus kita maju ya maju gitu kan. Kalau tempatnya biasa kayak kebun kayak gitu kan, ngapain kita datang jauh-jauh gitu kan, sama menguras waktu, menguras tenaga, dan itu bisa jadi seperti ini. Orang percaya terhadap kebun tersebut angker, terus angkernya di mana? Selama masih ada kegiatan di tempat tersebut kan siang harinya, terus mau dibilang angker seperti apa malam harinya, tetap saja seperti itu. Yang pas saya katakan tadi kan, angker itu hanya di pikiran kalian sebenarnya. Jadi mungkin itu saja videonya. Jadi nanti saya akan bahas secara detailnya di next video, mungkin dengan cara ya seperti ini lagi lah mungkin. Jadi tidak lama-lama saya akan membahas itu aja sih, cuman bahas itu aja. Jadi beri kelancaran juga untuk kedepannya melakukan kegiatan kita di konsep yang baru dan tema yang baru. Dan mungkin buat sedulur Chef Niskala juga jangan bosan-bosan mengikuti kegiatan kami. Tanpa kalian sebenarnya kita bukan siapa-siapa, dan kita maju pun ini buat kalian gitu kan, buat sedulur Chef Niskala juga. Jadi kita di sini mengedukasi. Terima kasih. Saya Chef Niskala pamit dan undur diri. Terima kasih buat semuanya. Salam Chef Niskala.